kesalahan berkenaan dengan pakaian dan berhias. Wanita dengan fitrahnya suka dengan keindahan, ya. Suka berpenampilan untuk dinilai cantik, ya. Oleh karenanya terkadang mereka berhias berlebih-lebihan tidak sesuai dengan syariat. Maka di sini ada beberapa kesalahan yang disebutkan oleh penulis berkaitan dengan pakaian dan berhias. Yang pertama, tidak konsisten dalam menggunakan hijab yang sesuai dengan aturan syariat yang benar, yaitu menutupi diri ketika keluar dari rumah dan tidak memperhatikan syarat-syaratnya secara sempurna. Ini sering saya sampaikan bahwasanya jilbab yang syar'i yaitu memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, jilbab tersebut menutup aurat. Yang kedua, jilbab tersebut tidak menarik perhatian. Tidak menarik perhatian. Oleh karenanya wanita yang tidak memenuhi persyaratan ini diancam dengan neraka jahanam. Kata Nabi SAW, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Dua model manusia yang ada di neraka jahanam, di antaranya nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun, ya. Ru'usuhunna ka'asnimatil bakhti atau bukhti ma'ilah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada golongan wanita yang disiksa, yaitu wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ma'ilatun mumilat, berjalan dengan berlenggak-lenggok. Mumilat menarik perhatian. Di antara tafsiran para ulama, mumilat artinya membuat condong hati para lelaki. Kemudian kepalanya seperti punuk unta. Yang dikatakan dengan kasiyatun ariyat, dia berpakaian tetapi seperti telanjang. Maksudnya apa? Ada tiga penafsiran pakaian tapi telanjang. Yang pertama, dia berpakaian tapi auratnya terbuka, ya. Pakaiannya kurang, ya. Pakaian anak-anak dipakai sama dia, ya. Akhirnya banyak yang kelihatan, ya. Atasnya kelihatan, bawahnya kelihatan, ya. Ini pertama, berpakaian tapi telanjang. Yang kedua, berpakaian tetapi transparan sehingga terlihat dari luar apa yang ada di balik pakaian tersebut. Yang ketiga, berpakaian tapi membentuk. Ini juga tidak diperbolehkan, ya. Hati-hati ibu-ibu, sebagian ibu-ibu, ya, pakai pakaian, kemudian contohnya pakai tas, jangan taruh tas di tengah dada, ya, karena akan kelihatan lekukan apa? Dada, ya. Taruh tas di atas atau bagaimana, jangan persis di tengah misalnya. Ini contoh, ya. Kemudian pakai pakaian yang lebar di atas, ya, sehingga tertutup bagian atas, ya, sehingga tidak membentuk lekukan tubuh, ya. Karena kalau sampai membentuk lekukan tubuh ini juga dilarang. Seperti istilah sekarang apa? Jilbub, ya, atau jilbub apa jilbob, ya. Itu tidak diperbolehkan karena meskipun menutup aurat tetapi membentuk lekukan tubuh, ya. Sehingga terlihatlah gunung-gunungnya, stalaktit dan stalagmit, ya. Kelihatan semuanya, ya. Maka seorang tidak boleh demikian. Kemudian yang berikutnya, mumilat. Di antara sifat wanita penghuni neraka tersebut, mumilat, membuat kecondongan para lelaki. Bagaimana dia bisa membuat condong para lelaki? Dengan penampilan yang tampil beda. Makanya disebutkan dalam hadis ini, ru'usuhunna, kepala mereka seperti ponok onta, artinya menarik perhatian. Orang semua memperhatikan dia karena penampilannya yang beda dengan adanya rambut yang disanggul di atas seperti punuk unta. Ini sebenarnya sebagai contoh saja. Sebagai contoh saja. Maka seorang wanita boleh memakai pakaian yang indah, tetapi jangan terlalu indah, jangan menarik perhatian. Rendanya terlalu banyak misalnya, bunganya terlalu banyak, ya. Ya, bunga mawar, bunga melati, bunga apa semua dapat di jilbabnya. Enggak boleh. Ya. Tidak boleh karena itu menarik perhatian. Terkadang seorang wanita pakai cadar, tapi cadarnya sangat menarik. Beda dengan yang lain, ini juga tidak boleh. Ya, tidak boleh, ya. Cadar tapi kemudian di sininya dikasih apa? Renda sangat indah, ya. Ada tali-tali di sini, luar biasa, ya. Cadar
Tapi semua orang penasaran, ingin lihat apa di balik cadar tersebut. Ternyata giginya geraham semua. Jadi maksud saya ibu-ibu, syarat jilbab syar'i pertama menutup aurat sebagaimana saya sebutkan, tidak transparan, tidak membentuk, gombrang, lebar, ya. Yang kedua, tidak menarik perhatian. Jika seorang telah memakai jilbab syar'i sesuai dengan persyaratan ini, maka tidak mengapa. Kalau masih ada mata yang memandangnya, salah mata tersebut. Masih ada lelaki yang jelalatan melihatnya, itu salah lelaki tersebut. Bukan kita sebabnya. Tapi kalau kita ternyata pakai pakaian yang menarik perhatian, jilbab itu dipakai untuk tidak menarik perhatian, bukan untuk semakin menarik apa? Perhatian. Maka saya bilang, ya, boleh seorang memakai jilbab yang indah, tapi hati-hati penuhi persyaratan tersebut. Kesalahan yang kedua, menampakkan kedua mata atau menggunakan cadar yang menutupi sebagian wajah. Ini pendapat para ulama Arab Saudi. Ya, ini pendapat sebagian ulama, ya, sebagian ulama mazhab bahwasanya cadar itu apa hukumnya? Wajib. Ya. Mereka protes terhadap sebagian orang yang memakai cadar tapi matanya kebuka begini, ya. Kebuka, ya. Mereka tuh kalau mereka pakai cadar matanya tipis atau terkadang tertutup, benar-benar tidak kelihatan. Jadi setelah mereka pakai cadar ada kain lagi di depannya tipis, tertutup total. Sebagian hanya membolehkan satu mata aja yang kelihatan. Adapun cadar yang kebuka begini, ya, sampai jidatnya pun kelihatan, mereka tidak membolehkan. Ini bagi ulama yang berpendapat cadar hukumnya wajib. Adapun yang berpendapat cadar hukumnya tidak wajib, maka tidak mengapa kelihatan wajah, seperti pendapat Syekh Albani dan juga pendapat sebagian ulama mazhab. Tetapi saya memohon kepada ibu-ibu, ibu-ibu yang cantik, usahakan pakai cadar, ya. Saya memohon, ya. Benar, ya. Ibu-ibu yang cantik, dari mana dia tahu dia cantik? Semua orang bilang sama dia, ibu cantik banget. Nah, itu berarti. Terus yang jelek bagaimana, Ustaz? Tidak ada yang jelek, semuanya cantik. Tapi cantik bertingkat-tingkat, ya. Ada cantik yang ijma disepakati, ada cantik yang dikhilafkan, ya. Kalau cantiknya sudah disepakati, semua orang kalau ketemu bilang cantik sekali kamu, cantik sekali kamu, saya harap dia pakai cadar, saya berharap. Benar, orang bisa tergoda, ya. Orang bisa tergoda. Ya. Karena pusat kecantikan di wajah. Makanya ulama yang mengatakan cadar itu wajib, dalilnya kuat. Kalau Nabi berkata kepada Ummu Salamah minta agar diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar wanita memakai kain sepanjang sehasta di bawah mata kaki. Dan Nabi izinkan. Diizinkan supaya kenapa? Karena waktu mereka minta cuma kata Nabi zira'an, shibran. Kata Nabi pakai rok yang lebih panjang di bawah mata kaki 1 jengkal, dan itu sudah melewati kaki. Kata Ummu Salamah, "Idzan tanqashifu aqdamuhunna." Ya Rasulullah, kalau ternyata rok hanya diizinkan dipanjang di bawah mata kaki hanya sekedar 1 jengkal, akan tersingkap kaki-kaki mereka. Kata Nabi, "Fayazidna zira'an." Kalau gitu tambahkan 1 hasta di bawah mata kaki, tidak apa-apa. Wala yazidna ala dzalik, dan tidak boleh lebih daripada itu. Ummu Salamah minta ditambahkan rok agar panjang supaya kaki tidak kelihatan. Bagaimana dengan wajah, ya? Kaki menarik, ya. Wajah lagi lebih apa? Menarik, ya. Oleh karenanya, ya tidak harus cadar, ya. Saya sendiri belum sampai saat ini saya belum mewajibkan apa? Cadar, ya. Tetapi saya sangat berharap dan saya katakan saya memohon kepada ibu-ibu, ya, yang cantik-cantik tolong pakai apa? Cadar. Bukan berarti yang enggak pakai cadar jelek, yang pakai cadar pasti cantik, enggak, ya. Ya, tidak, ya, jangan salah paham ibu-ibu, ya. Bukan berarti pakai cadar pertanda cantik, tidak. Ya, saya tadi bilang bisa jadi tatkala dibuka ternyata ompong misalnya. Tetapi maksud saya kalau memang dia cantik, kalau ketemu ibu-ibu selalu dipuji cantik, 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 ya. Pujinya bukan basa-basi, ya.
Bukan dari suaminya yang suka gombal, bukan. Tapi memang pujian dari teman-temannya, berarti dia cantik kalau bisa dia pakai apa? Cadar. Ya. Membantu para lelaki untuk menundukkan pandangan. Ya. Kesalahan ketiga, berkeliaran di luar rumah dengan berdandan dan bersolek. Berkeliaran di luar rumah dengan berdandan dan bersolek. Allah berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan hendaknya kalian para wanita tetap di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan di antara bentuk berdandan dan bersolek yang terlarang tersebut adalah membuka wajah. Ini pendapat ulama sana. Ya. Atau hanya menggunakan penutup wajah yang transparan. Ini juga mereka tidak bolehkan. Bayangkan. Ada penutup wajah, mereka tertutup tapi transparan, kelihatan masih. Jadi memang mereka berpendapat cadar itu hukumnya apa? Wajib. Maka mereka ketat dalam hal ini. Saya dengar Syekh Albani meskipun dia tidak memandang cadar itu wajib, tapi istrinya bercadar. Istri-istri beliau apa? Bercadar. Mengenakan pakaian yang ketat dan terbuka atau pendek atau terbuka di bagian dada dan sebagainya. Ya. Ini juga tidak diperbolehkan. Jangan sampai bersolek. Maka saya ingatkan para wanita, kalau keluar rumah, ya wajah, ya jangan terlalu banyak berhias. Ya. Boleh dia pakai lipstik, mungkin lipstik yang sekedar untuk menghilangkan apa? Kekeringan. Ya. Untuk mendatangkan kelembaban. Ya. Jangan dia pakai lipstik warna ungu, jangan. Atau merah menyala. Itu menarik bagi laki-laki ya. Laki-laki kalau orang perempuan pakai lipstik menyala, itu menarik ya. Lipstiknya merah tebal, namanya laki-laki, kita pasti tertarik. Ya. Yang wajar-wajar saja, yang mungkin warna ini, yang penting apa namanya? Menghilangkan, jangan bersolek intinya ya. Ya. Kalau mau bersolek di hadapan suami, bukan di hadapan suami orang lain ya. Jadi ibu-ibu jaga diri. Kalau ibu tidak pakai cadar, ya, kalau bercadar tidak apa, bersolek di hadapan wanita enggak ada masalah ya. Tapi kalau tidak pakai cadar, maka hati-hati, jangan terlalu banyak bersolek. Ya, karena kalau kita bersolek justru kita menarik perhatian. Sudah saya sebutkan tadi, di antara fungsi jilbab adalah menutup aurat dan tidak menarik perhatian. Namun jika seorang kemudian bersolek, pakai lipstik yang benar-benar tebal, warnanya menarik ya, kemudian bedaknya tebal ya, kemudian alisnya wah, itu semua pasti menarik apa? Perhatian.